Oke, tes 1, 2, 3. Kita mulai saja ya Bapak Ibu, sudah jam 14.15. Oke. Saya buka webinar kita hari ini. Selamat datang Bapak Ibu di acara webinar series menguasai Big Data Stream Preprocessing Real Time dengan menggunakan Apache Flink. Nah, di webinar kita kali ini akan membahas konsep dasar mengenai Apache Flink, yang mana itu sebagai framework pemrosesan data terdistribusi. Khususnya processing ya, yaitu streaming atau real time dengan latensi yang sangat rendah. Tapi disclaimer dulu, di webinar kita kali ini tidak akan membahas secara rinci ya. Jadi untuk tutorialnya nanti akan Bapak Ibu bisa pelajari lebih berlanjut. Agenda kita hari ini, sebelum ke materi, saya ingin menjelaskan dulu terkait organisasi atau perkumpulan, yaitu IAIA. Nah, ini ya, pegiat ekosistem kecerdasan artifisial dan juga blockchain Indonesia Artificial Intelligence Ecosystem atau IAIA singkatannya. Oke, maaf tadi ada kendala jaringan. Saya ulangi lagi, saya ingin menjelaskan terkait IAIA dulu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari profil dulu. Jadi pegiat ekosistem kecerdasan artifisial atau blockchain atau disingkatnya itu IAIA adalah suatu perkumpulan atau ya organisasi lah yang terdiri dari individu, profesional, dan juga organisasi yang fokusnya itu pada pengembangan, penerapan, dan juga melakukan inovasi dalam teknologi kecerdasan artifisial atau ya sebutannya itu AI kalau sekarang ya, dan juga blockchain. Tujuan utama dari perkumpulan ini adalah untuk mempercepat adopsi teknologi untuk kedua teknologi ini ya, yaitu AI dan juga blockchain. Kemudian di IAIA ini juga kita sering berbagi pengetahuan serta menciptakan kolaborasi yang mendorong pertumbuhan ekosistem yang berkelanjutan dalam sektor teknologi, khususnya di dua bidang ini ya. Nah, si IAIA ini terdaftar dalam Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor BRM 2123A pada tanggal publikasinya itu 5 Mei 2021. Nah, kemudian perkumpulan ini sekarang ini berkedudukan di Kota Depok ya, disahkan pada 4 Maret tahun 2020. Nah, ini ada beberapa manfaat yang Bapak Ibu bisa peroleh dengan bergabung pada organisasi ini. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan dan juga ilmu. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan akses ke seminar, kemudian ke webinar juga, dan bahkan ke pelatihan tentang teknologi AI dan juga blockchain. Kemudian Bapak Ibu bisa mendapatkan mentoring dan juga sertifikasi untuk memperkuat kapabilitas Bapak Ibu di kedua bidang ini gitu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan juga membuat networking ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan profesional, akademisi, startup, dan juga praktisi teknologi untuk peluang kolaborasi gitu. Misalnya jika Bapak Ibu memiliki proyek atau memiliki riset-riset tertentu gitu, dan juga bahkan bisa membuat usaha secara bersama gitu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk publikasi dan juga reputasi. Nah, kesempatan untuk mengikuti konferensi, mempublikasikan artikel juga atau jurnal ya, karena di kita juga ada publikasi, dan juga berkontribusi dalam kegiatan ilmiah lainnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendaftar gitu, tertarik menjadi anggota IAIA, Bapak Ibu bisa mengunjungi situs resmi IAIA ya,
yaitu di http://iia-id.org ya. Kemudian nanti di website itu Bapak Ibu bisa isi formulir pendaftaran anggota atau juga jika sudah bisa menghubungi kontak resmi yang ada di website tersebut gitu. Oke, itu sedikit penjelasan terkait IIA. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi. Sebelum ke materi, saya izin perkenalkan diri. Nama saya adalah Fikri Ramadan. Saya aslinya adalah sebagai data science instruktur ya di PT Bisa Artificial Indonesia, dengan beberapa pengalaman mengajar seputar AI dan juga ke data science ya. Untuk sertifikasinya juga tentang AI, ada data science dan juga data engineer ya. Jika ingin berkenalan lebih lanjut bisa menghubungi ke LinkedIn atau ke email saya, bisa i.fikri@gmail.com. Oke, di tools yang akan kita gunakan di webinar kita hari ini adalah ada 3 ya, ada Ubuntu, yang mana Ubuntu ini akan diinstal di VirtualBox karena jika tidak memiliki Windows gitu ya. Jadi si Ubuntu ini diinstal di VirtualBox dan nanti si Apache Flink ini akan diinstal di OS Ubuntu. Karena Apache Flink ini bagusnya itu atau natifnya itu adalah di Ubuntu gitu, bukan Windows. Makanya kita pakai Ubuntu. Oke. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut terkait framework Big Data Apache Flink, saya ingin menjelaskan dulu terkait ke Big Data-nya ya. Jadi apa itu Big Data? Nah, Big Data ini merujuk pada kumpulan suatu data yang berukuran sangat besar, beragam, dan bergerak cepat sehingga tidak dapat ditangani secara efektif oleh sistem tradisional. Jadi ini definisi dari Big Data ya, dia itu ukurannya pasti sangat besar, kemudian beragam, dan juga bergeraknya itu sangat cepat. Bisa didapat dari mana? Jadi setiap aktivitas digital menghasilkan data. Misalnya media sosial, Instagram, TikTok, YouTube itu dia menghasilkan data. Mungkin setiap detiknya ribuan video, ribuan gambar diunggah ke media sosial itu adalah suatu data gitu. Kemudian e-commerce mungkin ada jutaan produk yang ada di e-commerce tersebut dan itu pasti si datanya itu sangat besar gitu. Dan juga transaksinya juga kan sangat bergerak cepat gitu. Itu termasuk big data juga. Kemudian IoT nih, IoT alat-alat IoT sensor-sensor seperti itu dia mengirimkan datanya setiap detiknya gitu. Dan jika dikumpulkan lebih lama gitu saat beberapa saat itu menjadi datanya itu sangat besar juga gitu. Itu menjadi big data juga. Kemudian aplikasi-aplikasi mobile lainnya gitu. Nah, big data ini sangat besar ya. Jadi ukuran yang bisa dikatakan big data itu sekitar lebih dari 1 petabyte gitu. 1 petabyte itu berarti sekitar 1000 terabyte. Itu yang disebut lebih kita kenal dengan big data gitu. Sehingga tidak bisa ditangani oleh sistem database biasa seperti itu. Nah, ini beberapa teknologi di big data, di networking, kemudian di collection, storage, research, analisis, di volume juga, dan di data ini nanti bisa divisualisasikan juga ya mirip seperti data biasa. Cuman karena ini datanya sangat besar, jadi butuh suatu framework gitu untuk memprosesnya. Oke, ini kapan kita mengenal istilah big data atau ya era big data itu kapan sih? Jadi data atau internet ya, internet itu muncul sekitar tahun 1900-an, 1990-an itu. Itu internet sudah mulai banyak digunakan, komputer juga sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat umum gitu ya. Cuman ya waktu itu data yang beredar di internet itu sekitar 100 GB per hari. Itu waktu di zaman itu internet yang secara global ya, data yang bergerak di internet secara global. Itu sangat besar. Tapi di zaman sekarang ini sangat kecil gitu. Kemudian 5 tahun kemudian tahun 1997 100 GB data tadi ya berjalan di internet itu bukan per hari lagi tapi sudah hitungan itu per jam gitu. Dan kita mulai ke tahun 2002 ini internet sudah banyak digunakan di media sosial sederhana. Ini juga sudah mulai banyak bermunculan. Jadi data yang beredar di internet itu sekitar 100 GB yang mana itu bukan per hari, bukan per jam, tapi sudah per detiknya lagi gitu. Dan kemudian 10 tahun kemudian ini eranya
smartphone ya, 2013 itu sudah mulai banyak digunakan smartphone. Data yang beredar di internet itu sudah berkali-kali lipatnya. Jadi sudah sekitar di jurnal ini sekitar 28 terabyte data yang beredar di internet per detiknya gitu. Kemudian lanjut lagi ke tahun 2018 itu sekitar 50 terabyte per detiknya gitu. Yang mana di ya, sekitar 2010-an inilah kita mengenal istilah big data gitu. Nah ini per detik ya, 1 terabyte per detik itu. Nah ini kemudian ada karakteristik dari big data. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah 5V ya di big data itu. Jadi 5V itu yang pertama itu ada volume ya. Jadi si big data itu pasti memiliki data yang sangat besar. Volumenya itu sangat besar. V pertama itu volume. Kemudian V kedua adalah velocity. Jadi datanya itu bergeraknya itu semakin cepat gitu. Datangnya itu semakin cepat, perginya pun akan semakin cepat. Itu V kedua itu velocity. Kemudian V ketiga adalah variety. Si datanya itu semakin beragam gitu. Jadi di data itu ada 3 jenis, ada yang terstruktur, ada yang semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur gitu. Contohnya yang tidak terstruktur itu adalah gambar dan video gitu. Itu termasuk data yang tidak terstruktur gitu. Kalau data terstruktur itu ya seperti database biasa lah. Kalau semi terstruktur itu misalnya log website, kemudian JSON juga itu termasuk data yang semi terstruktur gitu. Dan sering berubah-ubah gitu. Nah ini sering berubah-ubah itu di V yang keempat itu, yaitu variability gitu. Jadi si arus data dan tipe datanya itu cenderung sering berubah-ubah gitu. Arus datanya itu kadang kalau misalnya jam-jam sibuk itu sangat luar biasa banyak gitu, tapi kalau di jam-jam senggang itu mulai sedikit gitu yang datanya itu yang datang itu. Kemudian tipe data juga sering berubah-ubah, kadang terstruktur, kadang tidak terstruktur gitu. Kemudian V yang terakhir ini adalah value ya. Jadi data tadi yang bertera-tera tadi itu ya hanya besar saja gitu, hanya ya udah data seperti itu aja gitu, tidak berguna gitu, tidak ada insight yang kita peroleh gitu. Itulah kita kenapa harus menggali apa yang bisa kita jadikan insight dari data tersebut, dan itu adalah V yang kelima ya, yaitu value. Nah ini kenapa kita membutuhkan framework ya untuk pengolahan big data. Yang pasti karena keterbatasan sistem tradisional ya. Jadi performa di sistem tradisional itu terbatas pada hanya satu mesin, hanya satu komputer gitu. Dan itu sangat-sangat tidak efisien lah. Kemudian yang kedua itu tidak mampu menangani volume data yang besar gitu. Mungkin kalau ukuran 1 GB itu masih bisa mungkin kalau satu komputer, tapi kalau 1 petabyte itu bisa, cuman ya waktunya akan sangat lama gitu. Dan kesulitan gitu untuk ditangani volume data, apalagi yang lebih dari 1000 terabyte gitu. Kemudian keterbatasan yang lain adalah sulit melakukan pemrosesan secara paralel karena ini di sistem tradisional itu hanya satu komputer saja gitu. Nah solusinya apa untuk mengatasi big data ini, yaitu dengan distributed computing framework ya. Jadi ini adalah satu framework yang mana pengolahan data tadi itu tidak hanya pada satu mesin, tapi pada beberapa mesin itu secara paralel. Nah, framework big data ini memberikan skalabilitas horizontal ya, kemampuan komputasi paralel juga karena ini bukan hanya di satu komputer tapi di beberapa komputer sekaligus. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dalam pemrosesan batch processing dan streaming ya. Untuk Flink ini fokusnya itu adalah untuk streaming ya. Apakah bisa untuk melakukan batch cuman utama atau pembuatan aplikasi Flink adalah untuk streaming ya, untuk data yang real-time. Nah ini adalah salah satu framework pengolahan big data, yaitu adalah Apache Flink ya Bapak Ibu. Nah Apache Flink ini adalah sebuah framework yang mana dia sifatnya itu adalah open source, digunakannya untuk pemrosesan data streaming. Nah data streaming fokusnya itu untuk pemrosesan data streaming, dan juga bisa digunakan untuk batch processing secara real time gitu. Nah Flink ini dirancang untuk
menangani aliran data yang sangat besar atau high throughput dengan latensi yang sangat rendah karena memang fokus utamanya itu untuk data streaming itu secara real time. Nah, ini sehingga cocok digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan analisis data secara langsung. Contohnya itu misalnya pengetahuan sistem, karena itu sistem itu harus cepat ya, kalau ada kendala kayak gitu bisa langsung terdeteksi gitu. Atau misalnya di bank-bank ini deteksi penipuan ya, atau fraud detection misalnya di bank-bank. Kemudian rekomendasi produk pada e-commerce juga itu bisa digunakan Apache Flink. Nah, tugas utama dari Apache Flink ini adalah untuk memproses data ya dalam skala besar dan juga dia terdistribusi ya, terutama data yang mengalir atau real time streaming. Lalu menghasilkan output analitik atau aksi secara cepat dan juga diharapkan itu konsisten gitu. Dan Apache Flink ini sudah ada integrasi ya dengan beberapa framework yang lain, misalnya dengan Apache Kafka gitu. Jadi untuk saling integrasi datanya itu bagus. Kemudian Hadoop juga, ini Hadoop itu buat penyimpanannya ya. Jadi kalau Apache Flink itu untuk pemrosesan, bisa digunakan Hadoop untuk penyimpanannya gitu. Dan juga ada aplikasi lain, ini ada Cassandra juga, Apache Cassandra juga. Kemudian ada beberapa custom atau microservice yang misalnya di custom oleh perusahaan sendiri itu bisa juga diintegrasikan dengan Flink ini. Kemudian dari database biasa misalnya MongoDB atau dari Oracle dan juga dari sistem Hadoop atau Postgre, MySQL itu bisa juga diintegrasikan gitu ke Apache Flink ini. Nah, ini ada sedikit penjelasan terkait apa sih, tadi kan sedikit membahas tentang batch processing atau streaming processing ya. Streaming processing itu nama lainnya adalah real time processing ya. Jadi di batch processing itu ada suatu kumpulan data masuknya itu disimpan dulu gitu. Jadi dikumpulkan dulu istilahnya itu. Baru diproses secara bersamaan gitu. Itu yang disebut batch processing. Jadi dikumpulkan dulu datanya, baru diproses bersamaan. Kalau streaming itu tiap data yang masuk, jadi real time event ya. Tiap data masuk diproses dan dimasukkan langsung ke misalnya di sini ya dashboard atau ke database gitu. Jadi data masuk langsung diproses, data masuk langsung diproses. Itu streaming atau real time processing gitu. Jadi itu ya bedanya antara batch dan streaming. Kalau batch itu dikumpulkan dulu baru diproses sekaligus secara bersamaan. Kalau streaming tiap data masuk diproses dan juga langsung dimasukkan ke hasilnya, outputnya langsung ada gitu. Apakah itu ke dashboard ataukah ke database. Ini ada beberapa kelebihan Apache Flink. Jadi dia tuh streaming native ya, karena Flink ini dirancang dari awal itu khusus untuk pemrosesan data yang real time dengan latensinya itu sangat rendah. Apakah selain Flink ada untuk pemrosesan secara real time? Ada, itu salah satunya adalah Apache Flink, Apache Spark ya Bapak Ibu. Dan nanti di silabus BISAE pun ada nanti tentang pembahasan Spark juga gitu. Nyatu dengan pembahasan Apache Flink. Kemudian yang kedua, dia itu exactly once processing ya. Jadi si Apache Flink ini dia akan menjamin hasil komputasinya itu tetap konsisten meskipun terjadi kegagalan sistem itu. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah stateful pre-processing yang kuat. Jadi nanti mampu untuk menyimpan dan juga mengelola state aplikasi besar secara efisien. Kemudian keempatnya juga dia fault tolerance ya, dan karena dia mengeluarkan checkpoint untuk recovery agar si tujuan itu tidak menghilangkan data gitu. Jadi ada mekanisme untuk mencegah kegagalan. Kalau misalnya satu komputer error, masih ada backupnya lah di komputer lain gitu. Dan itu secara otomatis gitu, di Apache Flink ini. Kemudian kelebihan-kelebihannya adalah event time processing, jadi memproses data berdasarkan waktu kejadian asli, sehingga nanti jika analisisnya itu akan lebih kuat karena dia betul-betul real time gitu, kejadiannya langsung. Jadi seperti yang tadi ya, fraud detection atau deteksi penipuan di bank-bank seperti itu event time processing gitu. Jadi dia secara real time gitu. Jadi untuk analisis misalnya membutuhkan analisis deteksi
penipuan itu dia akan lebih akurat gitu. Kemudian yang keenam adalah skalabilitas tinggi ya. Jadi karena ini basisnya adalah distributed computing system, jadi dapat diskalakan secara horizontal gitu. Dengan menambahkan node cluster. Node cluster ini adalah ya komputer-komputer yang lain gitu. Jadi tinggal tambah komputer, tidak perlu upgrade komputer secara sekaligus gitu. Itu yang disebut dengan skalabilitas horizontal gitu. Kemudian yang ketiga adalah unified batch dan juga streaming. Jadi di Apache Flink ini bisa melakukan untuk baik itu untuk pemeriksaan batch maupun streaming gitu dalam satu ini saja. Kemudian kelebihan yang ke-8 adalah integrasi ekosistem yang luas ya, mudah terhubung dengan Kafka misalnya, kemudian ke database atau ke data lake ya, dan berbagai sistem penyimpanan lainnya. Termasuk kalau ingin sesama big data misalnya Hadoop itu sudah bisa terintegrasi gitu. Oke, tadi kelebihan, sekarang ada beberapa kekurangan dari Apache Flink, misalnya kurva belajar lumayan tinggi ya, misalnya konsep state management, kemudian event time, dan juga windowing itu memang agak susah gitu, membutuhkan pemahaman tentang distributed streaming gitu, karena tidak sederhana gitu. Kemudian yang kedua adalah operational dan juga deployment yang kompleks, karena ini berhubungan dengan distributed system tadi ya. Jadi setup cluster, tuning resource, checkpoint, monitoring itu ya memerlukan pengalaman DevOps gitu atau ya seenggaknya dari engineering lah gitu. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah konsumsi resource yang besar. Tadi stateful preferencing dan fault tolerance itu dapat menggunakan memori serta storage yang signifikan pada workload yang besar. Apache Flink ini dia berjalan di memori RAM ya, Bapak Ibu. Jadi ya konsumsi sumber dayanya itu sangat besar gitu. Baik itu uang misalnya karena mungkin harga RAM sekarang lagi naik. Kemudian listrik juga dia sangat besar ya karena ada dari beberapa komputer gitu. Kemudian ya meskipun ekosistemnya banyak ya di Apache Flink ini, tapi jika dibandingkan dengan Apache Spark ya memang ekosistemnya itu belum sebanyak itu gitu, belum sebanyak Apache Spark gitu. Ya, jadi dibandingkan alternatif seperti Spark, jumlah library, kemudian komunitas dan juga tool untuk pendukung lainnya itu ya lebih terbatas lah, karena Apache Flink ini dia lebih terbaru gitu dibandingkan dengan Apache Spark. Mungkin beberapa tahun kemudian akan lebih baik lagi gitu si Apache Flink ini. Nah, ini ada sedikit konsep dasar terkait Apache Flink ya. Jadi Flink itu menganggap semua data sebagai stream, yaitu rangkaian event yang datang secara kontinu. Nah, setiap operasi dipecah menjadi beberapa subtasks yang dijalankan paralel di banyak node cluster. Nah, ini memungkinkan pemrosesan data skala besar dengan throughput yang tinggi. Nah, Flink ini secara berkala membuat snapshot state jika misalnya node-nya itu gagal, sistem melanjutkan dari checkpoint terakhir gitu, tanpa kehilangan konsistensi data. Itu sedikit terkait konsep dari Apache Flink ya. Dan juga nanti di Apache Flink ini ada yang sebagai si komputernya itu akan ada yang bertugas sebagai job manager, jadi yang mengatur task-task di beberapa komputer, dan juga ya ini task manager yang lain pun ada gitu di tiap masing-masing komputernya gitu. Ini bagaimana si Apache Flink ini bekerja. Ini untuk kasus event driven application ya. Jadi dengan Apache Flink itu bekerja dengan menerima event yang masuk secara terus-menerus sebagai data stream dari berbagai sumber gitu. Nah, setiap event ini langsung diproses gitu melalui suatu pipeline yang mana itu suatu komputasi tanpa menunggu pengumpulan data yang ini khususnya untuk pada sistem batch processing ya. Jadi bisa langsung kalau di aplikasi biasa itu kan harus dikumpulkan dulu. Kalau di Flink ini bisa langsung dilakukan komputasi gitu, langsung dilakukan proses gitu. Flink ini dia akan menyimpan state secara lokal agar aplikasi itu dapat menggunakan konteks historis saat pengambilan keputusan. Jadi masih ada historisnya, dia masih paham data sebelumnya itu.
Nah, berdasarkan event dan state tersebut, sistem dapat memicu aksi misalnya itu untuk apakah untuk update data ataukah untuk analisis atau untuk pengiriman notifikasi gitu misalnya. Kemudian untuk menjaga keandalan, Flink itu biasanya melakukan checkpoint secara berkala sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan secara konsisten jika terjadi kegagalan. Ini kasusnya untuk event driven application saja. Gitu. Ada beberapa kasus yang bisa digunakan Apache Flink lainnya. Gitu. Ini ada beberapa ekosistem yang terhubung dengan Flink. Jadi ada beberapa API dan juga libraries bawaan, misalnya Flink Machine Learning. Jadi ada misalnya ingin membuat fraud detection tadi kan ya. Ini bisa menggunakan library dari Flink ini. Kemudian ada GLI, ada table, kemudian ada dataset API untuk batch processing dan juga data stream API untuk stream processing. Ya, ini keduanya lumayan lengkap. Kemudian untuk lainnya itu ada runtime ya, distributed streaming data flow itu sudah ada bawaan gitu. Jadi komputer satu dan komputer lain itu sudah disediakan gitu untuk oleh Flink ini gitu. Kemudian untuk deploy juga bisa ya, ada beberapa contoh misalnya untuk lokal ada bisa menggunakan single GVM ya. Kemudian bisa juga dengan cluster, ini secara offline misalnya untuk standalone. Di YARN juga ini menggunakan sistem Hadoop. Kemudian bisa menggunakan Mesos, bisa menggunakan Tezos juga gitu. Kemudian bisa juga berbasis cloud gitu menggunakan Google GCE, kemudian Amazon EC2. Ini bisa menggunakan layanan yang berbasis cloud ini gitu. Kemudian untuk storage yang mana yang untuk files misalnya untuk lokal FS atau HDFS ini misalnya jika menggunakan Hadoop, kemudian bisa juga disimpan ke database karena lumayan lengkap itu, bisa MongoDB, bisa HBase, bisa SQL juga gitu. Kemudian untuk streaming ya biasanya ini pakai Kafka sih kalau streaming. Ini kita akan sedikit mencoba juga nanti penggunaan Flink SQL. Jadi si Apache Flink SQL ini adalah lapisan query berbasis SQL yang memungkinkan pengguna itu untuk memproses data setelah streaming dan juga bisa juga untuk batch gitu. Menggunakan sintak SQL biasa gitu ya. Ya mirip ini mirip seperti MySQL gitu di sintaknya. Nah, ini standar tanpa harus menulis kode program yang kompleks gitu karena jika ingin membuat program untuk Flink ya, untuk Flink ini sangat lumayan susah karena ada Java gitu. Tapi kalau misalnya untuk melakukan agregasi seperti itu bisa cukup hanya dengan menggunakan Flink SQL ini gitu. Kemudian ini bahasa ini memungkinkan operasi seperti filtering ya, kemudian aggregation juga tadi yang dibahas, windowing, dan juga join langsung pada data streaming layaknya query di database tradisional ya, karena ini memang mirip seperti SQL gitu. Nah, di Flink SQL ini mendukung konektor ke berbagai sistem eksternal, misalnya Kafka, file system, database, relasional, dan juga bahkan ke data lake pun bisa diintegrasikan gitu dalam suatu pipeline yang lebih modern gitu dibandingkan framework yang lain. Dengan pendekatan yang lebih deklaratif, karena SQL ini dia bahasa deklaratif, Flink SQL ini mempermudah analisis data maupun untuk engineer ya, untuk membangun analitik real time atau misalnya untuk melakukan ETL gitu. Nah, ini penggunaan Flink pada Ubuntu. Ini untuk melakukan pengecekan Apache Flink ya, apakah sudah terinstall atau belum. Nanti jika ingin Bapak Ibu ingin mencoba Apache Flink di laptop Bapak Ibu, akan saya kirimkan panduannya di website BISAI. Jadi saya tidak akan menjelaskan terkait proses instalasinya. Nah, ini untuk ceknya ya menggunakan Flink ya, Flink strip V. Nah, ini versi yang saya gunakan adalah versi 1.19.3 ya. Nah, kemudian untuk menjalankan Flink ini cukup satu sintaks saja, yaitu start cluster.sh. Nah, ini jika jalan itu cara mengeceknya adalah dengan GPS ya. Harusnya ada dua jobs yang berjalan ya, stand
alone session cluster entry point, kemudian task manager runner ya. Nah, untuk mengerjakan juga bisa dengan mengakses ke localhost 8081 yang mana ini adalah tampilan UI berbasis website dari si Apache Flink-nya gitu. Jadi jika ini berhasil terbuka, maka si Flink ini sudah berhasil berjalan. Ini kemudian ada program sederhana yaitu untuk melakukan word count, jadi menghitung jumlah kata di suatu data gitu. Dan ini program bawaan dari si Flink ya, yaitu Flink strip Flink, kemudian run example di streaming word count.jar. Nah ini si file atau si programnya ya, streaming word count.jar. Nanti jika berhasil dijalankan itu nanti akan ada tampilannya jobs yang berjalan, jobs yang finish gitu misalnya di UI websitenya. Kemudian yang keempat, nah ini bisa juga kita sesuaikan input outputnya. Jadi bisa menggunakan input teks yang kita buat, nanti outputnya juga ada gitu. Nanti juga bisa terlihat gitu di website UI Flink-nya ya, baik itu mana yang finish atau mana yang gagal gitu, yang fail. Jadi kemudian untuk masuk ke Flink SQL ya, itu sintaknya itu SQL strip client.sh. Jadi tidak perlu install apapun dulu gitu, karena Flink SQL ini sudah bawaan dari si Flink-nya gitu, tidak perlu install yang terpisah. Ini contoh untuk penggunaannya di misalnya untuk membuat database ya, ya mirip seperti sintak SQL. Create database ini saya beri nama tes, kemudian nanti jangan lupa di use tes ini gitu, si database tes ini dipakai. Nah ini yang beda mungkin dari SQL biasa. Jadi di Flink SQL ini ada yang dinamakan data gen connector gitu. Jadi data gen ini karena di tutorial ini si datanya itu ini tidak secara real time langsung ya, tapi kita buat dengan data gen gitu. Kita buat seolah-olah itu real time. Di sini saya set ada data baru sebanyak 5 ya tiap detiknya gitu. Dan ini untuk coba-coba misalnya untuk streaming gitu. Bisa lebih dari 5 atau bisa di set berapapun bisa gitu. Atau bisa misalnya ini di batch gitu jadi 1000 gitu bisa. Gitu. Dan itu digunakan dengan menggunakan data gen gitu. Nah ini di data di Flink SQL ini bisa menjalankan query seperti SQL biasa ya, misalnya untuk seleksi pada data stream, misalnya Flink SQL. Nah ini sintaknya select bintang from bla 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 gitu. Ini from table orders berarti dimana pakai where ini untuk filter si amount-nya itu kurang dari 300. Dan ya mungkin untuk lebih jelasnya saya akan coba penegakan di VirtualBox ya. Oke, nah ini VirtualBox-nya. Masukkan password. Kita buka dulu terminal. Kita cek. Nah, ini kalau di saya ada, itu versinya 1.19. Jika di Bapak Ibu tidak ada, berarti belum terinstall gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba jalankan Flink-nya ya, dengan start sleep cluster. Kan starting cluster, starting standalone nation, di mana untuk host course 2. Kita coba GPS harusnya. Nah ini dua job ini harus muncul ya, ada task manager runner, kemudian standalone session cluster entry point-nya juga harus terlihat. Kemudian kita cek di tampilan UI-nya apakah berjalan.
Account host 8081. Oke, nah ini berjalan ya, Apache Flink dashboard. Selanjutnya kita coba untuk word count tadi ya. Kita masukkan dulu, kita masuk ke directory Flink dulu. Kemudian ini jalankan program word count ya yang disediakan oleh Flink. Tapi ini outputnya masih, input outputnya masih masih bawaan dari word count ya. Tapi nanti kita coba misalnya di file txt. Nah, ini misalnya wikipedia.txt ya. Misalnya kita akan coba di sini. Nanti kita akan coba disimpan di Flink word count ini. Jadi tadi saya hapus dulu. Move to trash. Nah, sintaknya itu tinggal tambahkan input ya, inputnya di mana si path file yang berada, kemudian outputnya juga tinggal tambahkan itu di mana pathnya berada. Kita paste, klik. Oh ya, di UI-nya juga ada buat cek ya, misalnya berapa task slot yang tersisa, ada berapa jobs yang running, kemudian untuk cek mana yang complete, mana yang finish, mana yang failed, itu di complete jobs. Ini error. Kita coba di mana errornya. Oh, mungkin si filenya jadi belum ada ya. Kita akan beri nama Flink word count. Kita create, kita coba jalankan dulu. Kita copy, oh ini ganti ya, bukan Flink documentation tapi wikipedia.txt file ini ya, wikipedia.txt. Enter. Nah, ini berhasil, program execution finish. Kita coba cek di dashboardnya, itu jam gini mungkin ya, Bandung. Nah ya, yang ini berhasil. Nah, ini kita coba cek di outputnya ya, di Flink underscore word underscore count. Nah, di sini, dan ya ini sudah muncul hasil dari output word countnya. Kemudian bisa kita hapus. Itu untuk program secara natif ya, secara menggunakan Java. Nah, kita akan coba menggunakan Flink SQL. Di sini Flink SQL. Kita coba masuk ke Flink SQL. Paste. Nanti kan tampilannya akan sedikit berubah ya. Nah, ini jika sebenarnya batas sudah masuk, kalau tanda ini berarti sudah bisa query. Ini kita show database. Ini saya sudah buat sebenarnya database ya, default database. Oke, kemudian coba show tables empty. Oke, berarti kalau gitu saya buat dulu si database nya. Oke, kita gunakan database nya.
Nah, ini yang berbeda ya. Di Flink SQL ini ada data gen. Kita lumayan banyak nih sintaknya. Saya ingin memunculkan si data baru tiap detiknya itu sekitar 5 ya. Row per secondnya itu 5. Ini untuk mensimulasikan streaming data. Kita pastikan, oke, berhasil. Kita coba select bintang formula. Nah, ini tampilannya akan berbeda ya. Tadi kita select bintang ya. Nah, ini. Tapi karena ada filter mungkin nggak 5 data tiap detik ya. Kadang 2, kadang 1, kadang tadi 3 ya. Ya sesuai dengan filter gitu. Oke, coba quit. Nah, ini misalnya bisa juga untuk melakukan agregasi misalnya untuk total transaksi per user. Belanja juga di agregasi itu. Bisa juga untuk kasus seperti itu. Kemudian ini untuk windowing ya. Windowing ini untuk menghitung total data yang masuk tiap satuan waktu. Misalnya di sini di setnya itu setiap 10 detik. Kita pastikan. Nah, ini karena 5 data per detik mungkin harusnya sekitar 50. Kita coba di Windows selanjutnya. 50 ya, masih 50 karena dari di set di data gen tadi di set hanya 5. Oke ya, sama ya 50. Oke, seperti itu untuk si Apache Flink. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, untuk materi mungkin sudah selesai. Mungkin jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya ingin membagikan ya info terkait kelas gratis bersertifikat di website bisa Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengakses website bisa.ai. Nah, di kelas di pojok ini pilih yang kelas gratis. Jika ingin mencoba materi yang kita pelajari hari ini ada di Apache Spark. Nah, ini ya, Big Data Analysis dengan Apache Spark dan juga Flink. Bapak Ibu bisa enroll nanti ke course ini, kemudian di dalamnya ada lumayan lengkap ya, ada instalasi Flink tadi, ya pokoknya yang kita pelajari tadi ada semua di course ini gitu. Jadi bisa enroll course ini. Dan juga selain Spark juga ada yang lain, misalnya di sini ada dasar Python, kemudian basic Excel, data science juga lengkap. Dan ini jika Bapak Ibu menyelesaikan kuisnya sampai akhir, sampai tugas itu ada sertifikatnya gitu. Dan itu gratis gitu. Dan ini ada sekitar 150 lebih kelas yang gratis gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Kita tunggu sampai jam 3 pas mungkin ya. Oh ya, nanti saya kirimkan si website-nya. Ini bisa diakses di ini ya, di public chat. Oke, Freya, cukup jelas kan materinya. Oke, terima kasih tanggapannya. Mbak atau Mas nih? Freya ya. Oke, mungkin sudah jam 3 pas ya Bapak Ibu. Oke, untuk materi mungkin
cukup sekian ya. Untuk jika ingin Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut, bisa dengan enroll course di Bisa AI tadi ya. Kalau gitu untuk webinar kita hari ini saya cukupkan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin tutup webinar kita hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.